Saya Profesor Dr. Setiman Bambang Sumitro, Sarjana Utama, Doctor of Science, Guru Besar Biologi Sel. Jadi karena penelitian adalah sebuah hobi kegiatan yang menyenangkan, tidak melelahkan dan tidak membuat kita stres. Saya Profesor Dr. Setiman Bambang Sumitro, Sarjana Mengapa demikian? Karena pada saat itu Universitas Brawijaya memiliki program mau membuat fakultas baru, namanya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
dulu program sarjana itu 6 tahun zaman dulu. Skripsi saya itu pada saat sarjana itu 2. Bahkan sebelum sarjana saya itu juga membuat makalah untuk sarjana muda. Jadi untuk mencapai sarjana biologi saat itu ada 3 karya ilmiah. Yang 1 karya tulis, yang 2 adalah karya laporan hasil penelitian. Nah, setelah itu lulus, saya kemudian bekerja di sini di Universitas Brawijaya dan kembali sekolah lagi di Universitas Gadjah Mada untuk S2. Nah, setelah selesai S2, setahun berikutnya saya sekolah S3 di Universitas Nagoya, Jepang. Di Jepang itu memang bidang biologi sel. Jadi sebuah bidang yang saat itu di Indonesia itu belum ada. Kemudian di sana saya juga belajar tentang biologi molekuler. Menjadi seorang guru besar tentunya tuntutan sebagai dosen pun saya emban dengan sebaik-baiknya. Saya menjadi dosen sejak tahun 1980. Nah, pada saat itu menjadi dosen muda. Nah, status saya adalah dosen Fakultas Peternakan saat itu. Karena Fakultas MIPA belum ada. Nah, ketika itu saya ngajarnya adalah biologi umum. Beberapa mahasiswa saya sekarang sudah jadi guru besar di Universitas Brawijaya. Ada yang dari Fakultas Peternakan, ada Fakultas Pertanian, ada di Fakultas Kedokteran. Mereka sekarang menjadi dosen-dosen senior yang sangat berprestasi. Saya sendiri menjalani karir ini sejak tahun 1980 itu, terus di Universitas Brawijaya diselingi sekolah S2 dan sekolah S3 serta kegiatan postdoktor. Nah, kira-kira total dari kegiatan sekolah tersebut adalah sekitar 7 tahun. Nah, sejak itu kembali lagi ke Universitas Brawijaya dan saya menjadi guru besar pada tahun 1999. Postdoc itu adalah kegiatan penelitian sebetulnya setelah kita mendapatkan gelar doktor. Nah, tujuannya adalah sebetulnya membangun jejaring kerja, mengangkat karir akademik agar memiliki, kalau sekarang istilahnya high index yang cukup. Dan sekarang pemerintah Indonesia mengukur kinerja dosen itu dengan high index, yaitu banyaknya jumlah publikasi ilmiah yang disitir oleh orang lain, dijadikan referensi oleh orang lain untuk menulis, untuk bahan tulisan. Motivasinya memang sejak dulu pengen awet muda, bergaul dengan orang yang muda terus. Sejak tahun 80 itu sampai sekarang itu mahasiswanya umurnya ya segitu-segitu terus. Jadi saya lihat dosen-dosen saya waktu di Gadjah Mada, juga waktu di Jepang, dan beberapa orang di perguruan tinggi lain kok awet muda gitu kan. Wow, ini jadi dosen ini bagus ini. Segelintir prestasi ini mungkin merupakan pencapaian yang harus saya tingkatkan dan dipertahankan. Ya, dosen-dosen saya di Universitas Gadjah Mada dan juga dosen-dosen saya di Jepang itu mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa pendidikan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita tengok peran dari sebuah perguruan tinggi itu sebetulnya adalah sebuah institusi atau lembaga mewariskan kepada generasi muda pengetahuan dan skill. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh dosen. Dosen harus meneliti, kemudian dia mengembangkan ilmu, dan ilmu yang dia peroleh itu dia sampaikan kepada generasi yang lebih muda. Dan pada dasarnya, saya akan bisa hidup lebih lama dari usia saya. Karena pikiran-pikiran saya akan tetap hidup di generasi yang lebih muda. Yang pastinya dia akan masih hidup ketika saya sudah tidak ada. Sebetulnya sih tidak biasa-biasa saja ya.
Ya pernah menjadi dosen teladan tingkat nasional. Ketemu Presiden Pak Harto, diundang makan bareng sama Pak Harto ya, pada tahun kira-kira 1995. Kemudian ya penghargaan dari asosiasi-asosiasi dan juga tentunya karya-karya ilmiah dan paten yang di situ bisa dilihat di situsnya Dikti, di Sinta itu ya, atau di tempat-tempat kalau di browsing lewat googling dengan nama saya kan bisa terlihat perjalanan hidup saya. Ya, tahun ini saya mempublikasi sampai bulan September ini sudah 15 karya ilmiah di jurnal terindeks Scopus beserta mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi memang pekerjaan dosen itu adalah merupakan suatu pekerjaan bersama mahasiswanya. Nah, disinilah saya menjadi punya spirit untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan riset yang di situ mahasiswa selalu terlihat terlibat aktif bersama saya. Ya sebenarnya tidak ada target, tetapi karena saya membimbing mahasiswa dari S1, S2 dan S3, maka mahasiswa saya yang saya minta untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian itu. Mahasiswa S1 saya juga melakukan penelitian, dia mempresentasikan hasil penelitiannya di luar negeri, yang tahun lalu di Korea, kemudian dipublikasi di jurnal Nanoscience, sebuah jurnalnya Amerika, itu mahasiswa S1. Ya. Kemudian mahasiswa S2, dan juga tentu saja mahasiswa S3, karena S3 itu wajib publikasi internasional. Ya, jadi sejak saya pulang dari Jepang, saya kemudian mengembangkan laboratorium biologi sel, biologi molekuler. Seperti ini adalah gambaran sel. Jadi laboratorium tadi saya coba untuk berkembang di berbagai fakultas. Fakultas kedokteran, fakultas MIPA, fakultas pertanian, fakultas peternakan, dan fakultas perikanan. Dan itu saat itu tahun 90-an awal, biologi molekuler itu masih merupakan barang yang sangat langka, belum banyak dipahami orang. Nah sekarang perkembangannya sangat baik. Jadi di fakultas-fakultas tersebut laboratoriumnya berkembang, dosen-dosen bidang-bidang life science, bidang biologi molekuler juga sudah sangat banyak sekarang. Nah itu merupakan bagian yang menggembirakan sebetulnya. Nah selanjutnya berikutnya, karena saya ini termasuk dosen yang relatif senior, maka saya beralih ke dalam suatu pemikiran yang tadinya itu adalah pemikiran-pemikiran yang terpusat pada sel, pada molekul. Saya kemudian mengalihkan pada pandangan pengembangan ilmu yang saya sebut dengan complexity science dan nanoscience. Nah sekarang saat ini posisi saya adalah sedang mengembangkan penelitian-penelitian dan laboratorium-laboratorium, fasilitas-fasilitas bidang nanoscience. Saya kira seperti penelitian saya saat itu adalah tentang protein stres. Protein yang muncul ketika sel dan hewan itu dalam keadaan stres. Nah, protein stres ini merupakan protein yang ternyata saat ini diketahui sebagai protein yang berhubungan dengan penyakit, munculnya penyakit-penyakit. Dan juga cara hewan untuk keluar dari permasalahannya. Penelitiannya saat itu mengarahkan saya kepada sebuah kegiatan-kegiatan untuk mengisolasi protein dan kemudian juga mendayamanfaatkannya untuk berbagai macam. Termasuk di situ saya bisa memperoleh protein-protein yang bertanggung jawab untuk proses fertilisasi dan sebagainya. Jadi saya memiliki kemampuan-kemampuan teknik yang saat itu, sehingga pernah dalam satu kurun waktu sejak tahun 96 sampai tahun 2010-an itu kita menjadi sentra atau pusat kajian bidang
imunokontrasepsi. Nah, saat itu kita juga memperoleh paten, dan sekarang pun paten itu sudah dibeli oleh perusahaan dan sekarang menjadi bagian dari kegiatan Badan Usaha Akademik Universitas Brawijaya, Bioscience, dan di bawah BUA, Badan Usaha Akademik. Ada imunokontrasepsi, ada deteksi dini diabetes bersama Profesor Aulani. Suka dukanya ya listrik sering mati mendadak, ya air macet, terus kemudian tegangan listrik naik turun, uangnya nggak ada gitu kan. Nah, itulah fungsi peran dari postdoc. Setelah kita memperoleh doktor, kita membuat kegiatan postdoc saat itu, melakukan postdoc. Sehingga kita punya banyak relasi di luar negeri. Sehingga saya mengirimkan staf-staf muda ke luar negeri. Dan mereka sudah balik dengan PhD-nya. Dan beberapa diantaranya sudah jadi profesor. Bahkan high index-nya di atas saya. Itu yang menyenangkan. Ya, kegagalan itu awal dari kesuksesan. Jadi sebetulnya tidak menjadi masalah kegagalan di dalam penelitian. Karena ya kita hanya cukup mengulangi lagi, memperbaiki metode, meningkatkan kemampuan teknis ya, dan memperbanyak kawan. Nah, itu sebetulnya bagian dari kajian bidang complexity science. Jadi kira-kira dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, 8-10 tahun belakangan ini. Nah, penelitian tentang filter rokok sehat itu sebetulnya adalah karya Dr. Grita Zahar, bukan karya saya. Nah, dari karya Dr. Grita Zahar ini, saya mencoba mengembangkannya menjadi kegiatan-kegiatan penelitian bidang S3 dan S2. Dan karena pada dasarnya di Indonesia ini, mengapa kok sekarang rupiah kita itu terpuruk, itu karena Indonesia ini bukanlah negara industri yang sesungguhnya. Kita menjadi negara pasar dari banyak industri di luar negeri. Nah, hanya beberapa industri yang betul-betul industri yang nyambung dari hulu sampai hilir adalah industri rokok dan industri jamu di bidang life science. Jadi penelitian ini sebenarnya tujuannya adalah memperkuat industri di Indonesia yang nyambung dari hulu sampai hilir, yang tidak akan pernah terkena goncangan krisis dunia dan memiliki kontribusi pendapatan negara yang sangat besar. Untuk cukai aja sudah 160 triliun lebih. Dan untuk total kegiatan industri rokok itu lebih dari 500 triliun per tahun. Nah, kalau rokok itu menjadi tidak sehat, maka ya harusnya dibuat bagaimana dia menjadi lebih baik. Tidak pantang menyerah, jadikanlah penelitian adalah sebuah hobi kegiatan yang menyenangkan, tidak melelahkan dan tidak membuat kita stres. Itu aja sebetulnya. Karena yang diperlukan adalah suatu kegiatan penelitian nafas panjang. Ya, jadi kalau meneliti dan penelitian sesuatu yang baru, itu dikritik orang adalah biasa. Bahwa ada orang tidak percaya, itu adalah biasa. Tetapi bahwa masyarakat pada akhirnya memperoleh keuntungan, itu adalah tujuan utama. Harapannya pada generasi yang lebih muda ya, tentunya. Tapi mahasiswa-mahasiswa saya, bimbingan S1 saya itu sudah ada yang profesor sekarang. Dan dia high index-nya lebih tinggi dari saya. Artinya saya memiliki optimisme bahwa ke depan, terutama di jurusan biologi Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya akan tetap unggul. Dan sekarang pun jurusan biologi, program studi biologi S1, S2, dan S3 di Universitas Brawijaya itu saya kira terbaik di Indonesia. Ya, dan itu merupakan fakta yang bisa dilihat di 4Labs Dikti.